Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Arisetianto, SSYMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, beserta teman-teman dari kelas 3G HES yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat mengikuti mata kuliah Fikih Siasah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bismillah Nur Arifalah dengan NIM 212111262 dari kelas HES 3G. Saya ingin menyampaikan materi tentang pendekatan pengkajian fikih siasah dan perkembangan kajian fikih siasah. Yang pertama itu pendekatan fikih siasah. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni pendekatan normatif, sosiohistoris, serta filosofis. Yang pertama adalah pendekatan normatif. Diasumsi bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun tidak bisa disangka lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendasarkan dalam bingkai fikih atau juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Yang kedua, pendekatan sosiohistoris, berarti menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam serangkaian sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial, atau bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lainnya, dan sejarah. Peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang ketiga, pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Pendekatan utama yang biasa digunakan dalam mengkaji politik Islam adalah fikih. Seperti yang digambarkan di awal, bahwa pendekatan fikih baru digunakan setelah pendekatan teologi terlebih dahulu membahas tema politik itu. Para mutakalim yang pertama kali mengangkat isu politik misalnya yang terefleksikan dalam bahasa imamah. Dan modern. Yang pertama ada periode klasik. Ciri-ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasah pada periode klasik adalah kemampaan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruh di pentas internasional. Yang kedua, pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaannya. Memang ada kelompok oposisi seperti Khawarij dan Syiah pada masa ini, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dengan ekstrim dengan menentukan kekuasaan Bani Umayyah. Selanjutnya pada masa Bani Daulat Bani Abbasiyah, barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Yang kedua, periode pertengahan. Yang pertama, periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tengah tentara Mongol. Pada masa ini, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran.
Yang selanjutnya Ibn Taimiyah tahun 1263 sampai 1328 Masehi, yaitu tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad. Ibn Taimiyah mempunyai pemikiran siasah yang sedikit berbeda dengan pemikiran Sunni abad klasik. Berbeda dengan Sunni, pemikiran sebelumnya, Ibn Taimiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, tetapi hanya kebutuhan praktis saja. Ibn Taimiyah pun tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraisy sebagai kepala negara. Ia hanya menegaskan dua syarat untuk menjadikan kepala negara, yaitu kejujuran al-amanah dan kewajiban atau kekuatan al-quwah. Kedua hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan kedua syarat ini, akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama syariat Islam. Yang terakhir atau yang ketiga ini adalah periode modern. Yang pertama, periode modern ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajah bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Yang kedua, sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberi seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik bernegara umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Menurut pemikiran tokoh-tokoh aliran pertama, mereka memandang Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia dan manusia tinggal hanya melaksanakan saja ketentuan-ketentuan tersebut. Secara umum, pemikiran-pemikiran kelompok pertama ini juga masih mendambakan adanya negara universal yang menyatukan seluruh dunia Islam. Selain itu, mereka memandang Barat sebagai musuh Islam. Oleh karena itu, segala yang datang dari Barat harus ditolak karena tidak sesuai dengan kepribadian Islam. Pemikiran kelompok kedua yaitu Ali Abad al-Razik memandang bahwa Islam tidak mempunyai tata aturan tentang politik. Nabi Muhammad diutus tidak lain hanyalah untuk sebagai Rasul dan tidak berpotensi untuk membentuk negara dan kekuatan politik. Menurut Taha Hussein, supaya Mesir dan umat Islam umumnya dapat meraih kemajuan, maka jalan satu-satunya adalah dengan meniru dan mengadopsi peradaban Barat. Sedangkan menurut pemikiran ketiga yaitu Abdul berpendapat bahwa kepala negara adalah penguasa sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh manusia. Abdul menambahkan, Islam juga mengatur hukum-hukum tentang masalah-masalah hubungan antar manusia. Agar hukum tersebut berjalan secara efektif, maka diperlukan kepemimpinan atau kepala negara yang akan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. Namun demikian, kepala negara tersebut bukanlah wakil Tuhan, melainkan hanya pemimpin politik karenanya ia tidak memiliki kekuasaan keagamaan seperti dalam agama Kristen. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.